Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi S. NIM saya 120 1194089 dari kelas TI 4304. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas pengatur ilmu ekonomi, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan topik daripada tulisan saya, yaitu PDB Indonesia yang cukup mengalami perlambatan. Baik. Latar belakangnya adalah berdasarkan info yang dihimpun dari Indonesia Investment, ekonomi Indonesia terus mengalami dampak negatif dari perlambatan ekonomi, terutama ekonomi di Tiongkok, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada periode 2015 hingga 2019. Dan sebagai konsekuensinya, pertumbuhan yang lambat di seluruh Indonesia, harga komoditas terus menunjukkan tren menurun. Memiliki harapan tinggi tentunya pada tahun kuartal ini kita harus mengalami peningkatan tentunya. Dan Indonesia kembali mengalami peningkatan tentunya sebesar tahunan, yaitu sekitar 7%. Tetapi hal ini kembali tergerus pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Tetapi tidak hanya Indonesia yang terkena, tetapi seluruh dunia global terkena dampak COVID-19 tersebut. Mungkin pada data di sini baru terlihat data pada kuartal pertama tahun 2020, yaitu mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun lalu sekitar 4,97 kuartal 4 2019 menjadi 2,97 pada kuartal pertama tahun 2020. Kemudian hal ini salah satunya dikarenakan adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cukup mandek atau mengalami perlambatan. Hal ini dikarenakan tentunya COVID tadi mengakibatkan banyak sekali seperti banyaknya terjadi PHK, kemudian ekonomi lesu dan menyebabkan konsumsi masyarakat menjadi turun, dan ini juga menyebabkan konsumsi rumah tangga pun terus turun dan menyebabkan PDB pun menjadi lebih turun. Mungkin pada data di sini saya baru mendapatkan data pertumbuhan 2010 hingga 2015. Tetapi dari trennya mengalami dari 2010 hingga 2015 tidak terlalu terlihat akselerasi ekonomi yang cukup banyak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah PDB per kapita di Indonesia dan distribusinya tidak merata. PDB per kapita Indonesia telah naik tajam dalam satu dekade terakhir. Walaupun pada tahun 2015, 2011, 2015, bahkan tahun 2020 pun mengalami perlambatan. Meskipun demikian, PDB per kapita alat ukur layak Indonesia itu dapat dilihat daripada karakteristik ketidaksetaraan yang cukup tinggi dalam hal distribusi pendapatan. Adanya kesenjangan antara statistik dan kenyataan karena kekayaan 43.000 orang terkaya di Indonesia yang mewakili hanya 0,02% dari total penduduk Indonesia, setara dengan 25% PDB Indonesia. Apa artinya? Yang artinya adalah angka-angka ini mengindikasikan konsentrasi kekayaan besar untuk kelompok kecil. Terlebih lagi, kesenjangan distribusi pendapatan ini diperkirakan akan meningkat di masa mendatang. Hal ini benar sekali bahwasannya di masa pandemi ini dapat kita lihat bahwasannya masyarakat yang sangat terkena dampak imbasnya. Masyarakat menengah ke bawah sangat terkena imbasnya, sedangkan masyarakat menengah ke atas dampaknya tidak terlalu signifikan walaupun memang mengalami dampaknya juga. Mungkin dari beberapa masalah di atas, saya memiliki beberapa saran-saran, yaitu adalah ada pemerintah harus melakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong daripada konsumsi rumah tangga serta pemerataan antara distribusi pendapatan yang terlebih lagi terjadi di masa pandemi sekarang. Karena kita tahu penurunan ekonomi yang sangat tajam
Bahkan menurut berita yang dihimpun terbaru ini, Indonesia sedang akhirnya pun mengalami resesi. Mungkin saya memiliki beberapa saran. Yang pertama adalah memperlancar rencana pengembangan jangka panjang. Kemudian kedua, melakukan pemerataan sumber daya. Ketiga, melakukan suntikan dana stimulus kepada masyarakat agar masyarakat mampu kembali menaikkan kembali daya beli mereka. Kemudian adanya kebijakan anggaran berimbang, kebijakan anggaran defisit, kebijakan anggaran surplus, serta menangani penanganan pandemi secara tepat agar dari sisi kesehatan pun mampu berakselerasi dan dari sisi ekonomi pun mampu berakselerasi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia sekarang mengalami gejolak ekonomi yang cukup membuat pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan PDB dan juga penanganan pandemi. Indonesia juga harus cukup mampu membuat kebijakan yang tepat serta membuat daya konsumsi masyarakat kembali meningkat yang akan membuat PDB pun menjadi meningkat. Dan sedikit tambahan bahwasannya PDB kita sebagian besar itu disumbang oleh industri, pertanian, dan juga bidang jasa seperti itu. Mungkin sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.